murid Kristus semua. Pagi ini kita berjumpa kembali di ibadah siswa kelas 1 sampai 3. Wah, bagaimana nih kabarnya? Sudah lama kita belum bertemu secara langsung dalam ibadah, tetapi kita bersyukur karena Tuhan menyediakan teknologi di mana kita bisa tetap bersama beribadah dengan teman-teman sekalipun secara online. Nah, anak-anak, kita bersyukur ya karena Tuhan memberikan papa, memberikan mama, kakak, adik, emak, engkong, teman-teman semua di sekitar kita. Tuhan mau agar kita hidup saling mengasihi. Coba ikutin sama-sama Miss Maria ya. Tuhan mau kita hidup saling mengasihi. Mari kita memuji Tuhan dengan sebuah pujian, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Dengan penuh sukacita kita memujikan pujian ini ya. Kalau di rumahnya ada Mbak Sus, ada Dede, ada Koko, ada Cici, atau ada Papa atau Mama, ditunjuk mereka karena kita mau belajar mengasihi mereka semua dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekarang sama-sama buat sarang nih yuk. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi bersama-sama. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Dengan kasihnya siapa? Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya, saat ini kita akan memulai ibadah kita dengan bersama-sama berdoa. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Gwen kelas 2E. Hai teman-teman, kami berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Berkatnya selalu baru dan melimpah dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau beribadah online. Siapkan hati kami untuk memuji, menyembah, dan fokus mendengarkan firman-Mu. Kami mau hati dan pikiran kami tertuju dengan Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, hari ini juga ada seorang teman kita, Jovin dari kelas 3E, yang akan memberikan persembahan spesial melalui pujian bagi Tuhan. Kita dengarkan bersama ya. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara.
Wah, indah sekali pujian yang sudah dipersembahkan untuk Tuhan. Pujian yang mengingatkan kepada kita tentang tema hari ini, I care for you. Terima kasih Jovin yang sudah memberikan persembahan pujian. Anak-anak yang mengasihi Tuhan, siapkanlah hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Mr. Zakaria. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Buah Roh. Dengan penuh sukacita kita pujikan pujian ini. Kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi ya, kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Shalom anak-anak, gimana kabarnya? Nah, tentu selalu dalam perlindungan Tuhan. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat hari ini untuk kesempatan dan waktu yang Tuhan selalu sediakan bagi kami, untuk kami boleh kembali bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan Kau selalu memberikan kepada kami hikmat dan pengertian Tuhan, sehingga kami boleh dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, hari ini judul firman Tuhan kita yaitu I care for you. Nah, artinya apa? Saya peduli kepada kamu. Nah, hari-hari ini kita bisa melihat bagaimana keadaan manusia atau orang-orang yang berada di sekitar kita sibuk dengan dirinya masing-masing. Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar untuk kita bisa peduli, kita bisa melihat apa yang dibutuhkan oleh orang-orang sekitar kita. Nah, di bulan kemarin, yaitu bulan Agustus, bangsa kita memperingati apa? Hari kemerdekaan. Nah, jika kita melihat bangsa kita, apa yang kita dapat pikirkan? Kalau Mister, yang pertama yang ada di bangsa kita itu sangatlah berwarna-warni, beragam. Banyak sekali hal yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Contoh, dalam hal kepercayaan ataupun agama, semua memiliki kepercayaan atau agama yang berbeda-beda. Di tiap-tiap daerah pun seperti itu. Kita sering lihat ada orang bilang, wah itu kok orangnya matanya sipit, wah itu kok orangnya ada yang rambutnya keriting. Wah, kita sering melihat perbedaan-perbedaan itu. Dan juga adat istiadatnya, tata cara di setiap daerahnya pun berbeda. Nah, dan kalau kita lihat bangsa kita ini
banyak sekali keberagaman yang dari ujung kota Aceh sampai ke Papua itu sangat berbeda-beda. Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Nah, di sini hari ini kita akan melihat satu tokoh yang kehidupannya sangat luar biasa. Nah, siapakah tokoh ini? Nah, tokoh ini adalah Filipus. Nah, anak-anak tentu sudah pernah dengar ya nama Filipus. Nah, dikisahkan bahwa Filipus adalah seorang yang dipilih oleh 12 rasul. Nah, pada waktu itu 12 rasul memilih 7 orang diaken. Nah, salah satunya adalah Filipus. Nah, diaken itu adalah orang-orang yang dipercaya untuk melayani orang-orang miskin, orang-orang yang kekurangan pada masa itu. Nah, singkat cerita, di suatu hari, anak-anak bisa lihat gambar di sini, malaikat Tuhan datang menjumpai Filipus. Nah, dan malaikat ini berkata, "Bangunlah dan pergilah ke sebelah selatan, menuju jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza." Nah, lalu Filipus menjumpai orang-orang di tempat itu, yaitu orang-orang dari negeri Ethiopia. Nah, orang-orang Ethiopia ini orangnya bisa dilihat dari bentuk tubuhnya ataupun warna kulitnya dan juga rambutnya. Sangat berbeda sekali dengan orang-orang di daerah Yerusalem pada waktu itu. Jadi ketika Filipus datang dan menjumpai orang-orang Ethiopia yang baru saja melakukan ibadah di Yerusalem. Nah, kemudian Roh Kudus berbicara kepada Filipus, "Dekatilah kereta itu." Nah, lalu Filipus mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Filipus pun mengikuti dari samping dan dia ikut berjalan. Lalu Filipus berkata, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca?" Nah, jawab sida-sida, "Bagaimana kami dapat mengerti jika tidak ada yang membimbing kami?" Nah, lalu Filipus memberanikan diri, dia berani menjelaskan. Lalu sida-sida itu berkata, "Mari naiklah ke dalam kereta." Nah, kemudian Filipus menjelaskan. Nah, nats yang dibaca oleh orang-orang Ethiopia itu dalam kitab Yesaya. Nah, bunyi nats tersebut berbunyi demikian: "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapa yang akan menceritakan asal-usulnya?" Nah, bertanyalah sida-sida itu tentang siapakah nabi ataupun orang yang dimaksud di dalam isi dari kitab suci tersebut. Nah, kemudian Filipus menceritakan bahwa Yesuslah yang dimaksud. Yesuslah Mesias yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya. Nah, kemudian Filipus menceritakan kepada orang-orang Ethiopia tersebut. Nah, setelah Filipus menjelaskan semuanya tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang Ethiopia, nah, tibalah pada penjelasan ketika kamu percaya kamu harus dibaptis. Nah, lalu ketika mereka dalam perjalanan, orang Ethiopia itu berteriak dan berkata, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Jawab Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, mari silakan." Nah, lalu orang Ethiopia itu berjawab, "Aku percaya." Lalu Filipus membaptis orang Ethiopia tersebut.
Nah, setelah mereka keluar dari air, maka roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya. Nah, hari ini kita melihat bahwa Tuhan sendiri melalui malaikatnya memberi perintah kepada Filipus untuk pergi menemui sida-sida tadi. Nah, anak-anak, perlu anak-anak tahu jarak dari Yerusalem ke Ethiopia itu sangat jauh sekali. Kalau kita melihat bagaimana mereka mempunyai hati untuk datang beribadah, mau mencari Tuhan. Nah, diceritakan bagaimana Filipus juga ketika begitu mendengar perintah Tuhan segera melakukannya dengan pergi menemui orang-orang Ethiopia tadi. Tentu dalam tuntunan Roh Kudus. Nah, anak-anak, setelah dibaptis kan Filipus, dengan ajaib kita tahu bahwa Filipus dibawa pergi oleh Roh Kudus dan orang-orang di situ tidak ada yang melihat. Nah, kita akan belajar salah satu bagian penting dari cerita ini. Yang pertama kita sebagai bagian dari orang percaya yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus mengenal firman Tuhan. Yang paling penting dalam kehidupan kita, kita tahu rencana Tuhan untuk keselamatan umat manusia seperti Filipus tadi. Ketika mendengar suara Roh Kudus, dia langsung cepat, dia langsung tidak menunda-nunda, karena dia tahu bahwa itu adalah perintah dari Allah. Nah, selanjutnya kita perlu renungkan dan seharusnya kita juga patuh dan segera melakukan perintah Tuhan agar orang lain bisa diselamatkan, agar orang lain bisa beroleh sukacita sebagaimana apa yang telah kita terima. Nah, anak-anak, begitu juga dengan kehidupan kita dalam sehari-hari. Kita harus bisa melihat bagaimana orang di sekitar kita membutuhkan pertolongan. Dan yang terpenting, kalau kita mendengar kisah Filipus tadi, apakah di sekeliling kita dia sudah mendengar tentang Yesus Kristus atau belum? Nah, kita harus dengar-dengaran, kita harus benar-benar tunduk dan taat kepada apa yang Tuhan firmankan. Tuhan bicara kepada kita melalui firman-Nya, melalui kita mendengar firman Tuhan, kita harus taat dan tunduk. Nah, disitulah kita bisa menjadi berkat, kita bisa memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita, yaitu dengan cara kita melihat, kita peduli dulu, kita lagi butuh apa ya teman saya ya, lagi butuh sesuatu, teman saya lagi butuh pertolongan, teman saya lagi butuh dihibur. Nah, kita harus bisa melihat itu. Nah, anak-anak, kita harus taat melakukan firman Tuhan, terutama bagaimana kita peduli kepada sesama kita, yaitu kita tidak boleh membeda-bedakan. Ya, kita tadi sudah lihat bagaimana bangsa kita yang begitu luar biasa beragamnya, pasti kita berjumpa dengan orang-orang yang berbeda suku, berbeda mungkin kelas ekonominya, dia orang kaya, orang miskin, apa dia dia pintar, dia bodoh, dia kurang ini segala macam. Apakah dia bukan keluargaku, dia keluargaku. Nah, kita tidak boleh seperti itu lagi. Jadi kita harus tetap, ketika kita peduli, ketika kita mau mengasihi, kita harus memperlakukan semuanya secara adil, sama semuanya di mata Tuhan. Nah, selanjutnya anak-anak juga jangan menunda-nunda lagi, apalagi menolak untuk melakukan kasih, melakukan kebaikan kepada orang lain sebagaimana yang firman Tuhan ajarkan. Nah, ketika kita sebagai orang percaya, bagaimana kita memprioritaskan atau mengutamakan kasih dalam kehidupan kita, sehingga apa? Sehingga rencana Tuhan itu terjadi pada kehidupan kita. Nah, anak-anak, hari
tadi ini kita sudah belajar bagaimana kita mengutamakan atau peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Kita bisa melihat, kita bisa memperhatikan mereka. Nah, ini firman Tuhan yang boleh kita pelajari bersama-sama, dan Mister berharap kita bisa melakukan, kita bisa pertama-tama kita merenungkan, dan yang paling penting harus kita belajar untuk taat, belajar untuk melakukannya. Nah, demikian firman Tuhan yang boleh kita dengar bersama-sama. Mari kita tutup di dalam doa. Semoga Tuhan memateraikan firman ini dalam hati kita supaya kita bisa melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami boleh peduli pada sesama kami, dan kami tidak membeda-bedakan. Kami boleh mengerti kasih-Mu yang begitu besar, sehingga kami boleh menyalurkan itu Tuhan di dalam setiap lingkungan kehidupan kami, baik di sekolah, di rumah, dimanapun kami berada Tuhan. Kami mengucap syukur. Tuhan juga memberkati pada hari ini untuk proses belajar mengajar selama hari ini. Tuhan memberkati guru-guru, Tuhan memberkati orang tua, keluarga kami semuanya dalam aktivitas mereka, sehingga kami boleh melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak, sampai ketemu dalam ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Miss Maria mohon kita semua untuk bersama bangkit berdiri, meletakkan tangan kanan kita di depan dada, dan kita akan menaikkan Mars Kalam Kudus. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi nan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Bakti pada Allah, cintailah bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.